Untuk menjaga ketertiban umum di wilayahnya, Camat Samarinda Kota, Anis Siswantini, tak mampu menahan emosinya saat menemukan peralatan pedagang kaki lima yang ditaruh di trotoar dan bahu jalan Selasa siang. Sebelum meluapkan emosinya, Anis Siswantini sudah beberapa kali memperingatkan para pedagang agar tidak berjualan atau menempatkan peralatannya di bahu jalan. Akan tetapi, peringatan tersebut tidak ditanggapi PKL. Dia kan kadang-kadang jam 2 sudah buka, sedangkan rombongnya ditinggal begitu aja, kan kumuh nih di pinggir jalan protokol. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada video kiriman menarik ini ya. Ini di Samarinda ini. Ini menarik karena diambil dari siaran TV, SCTV, tentang ibu camat ya, yang sedang ngamuk pada saat melakukan penertiban. Pedagang yang kebetulan mereka berdagang menggunakan bahu jalan atau fungsi-fungsi lalu lintas jalan raya yang ada itu dipergunakan oleh mereka untuk berdagang. Katanya sudah ditegur berulang kali ya, tapi masih tetap berdagang sehingga ibu ini mengamuk. Kemudian bukan hanya membongkar tapi secara pribadi dia menghancurkan beberapa kursi dan peralatan-peralatan mereka yang berdagang. Gimana hukumnya? Minta pada Rumah Pancasila. Sebelum kita kaji, kita baca dulu ada komentar dari netizen ini. Yang pertama namanya Ren Soyama. Digaji pakai duit rakyat, gak usah belagu loh orang. Jadi ada masyarakat ini mengatakan gak usah belagu. Sudah digaji dari masyarakat, jangan Anda bertindak seolah-olah Anda itu adalah malaikat kebaikan gitu. Sehingga menghancurkan barang orang dengan seenaknya sendiri. Poin pertama untuk Ibu Camat. Untuk menghancurkan benda-benda yang digunakan di dalam melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan itu membutuhkan putusan dari hakim. Baru Anda boleh untuk menghancurkannya. Makanya di dalam hukum pidana khususnya KUHP diatur. Kalau penghancuran terhadap barang, pengerusakan terhadap barang ini dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama dengan kekuatan bersama itu diatur dalam pasal 170. Ancamannya lebih tinggi ya, 5 tahun ke atas. Tetapi kalau dilakukan seorang diri, itu ancamannya di 406 KUHP. Ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan. Di dalam video yang dipertunjukkan kepada Rumah Pancasila dari SCTV ini terlihat bahwa Ibu Camat ini melakukannya seorang diri. Maka yang bersangkutan terpenuhi pasal 406 dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan. Tidak ada alasan baginya karena itu pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Beda, pelanggaran hukum yang mereka harus dihukum sesuai dengan aturannya. Nanti saya jelaskan. Jadi poin pertama, ibu ini secara hukum bisa dikenakan sanksi hukum pidana di pasal 406. Poin yang kedua adalah sebagai seorang pejabat pemerintah khususnya pelayan masyarakat dalam tingkat camat itu, maka dia wajib untuk mampu memberikan contoh bagaimana penegakan hukum yang manusiawi, humanis ya. Jadi mampu untuk memberikan contoh kepada masyarakat secara baik dan benar sehingga masyarakat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan untuk berjualan kembali di sisi jalan dan lain sebagainya. Karena masyarakat ini mereka butuh untuk penghidupannya. Makan, minum, nanti mereka sakit juga harus bayar sendiri. Pendidikan anaknya juga bayar sendiri. Kenaikan-kenaikan BBM dan lain sebagainya. Sedangkan lapangan pekerjaan kan sekarang susah sekali. Maka mau tidak mau mereka akan berusaha untuk bekerja mengais rezeki dengan cara berjualan dan lain sebagainya. Maka sebenarnya pemerintah wajib untuk menyediakan tempat dan membuka ruang bagi mereka semua untuk bisa mengakses tempat tersebut untuk kemudian bekerja secara baik, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang normal. Ketika tidak bisa maka pemerintah juga salah dalam hal ini. Nah, jadi hukumnya adalah sebagai seorang pejabat khususnya camat di poin yang kedua tadi Bu Camat ini harus memberikan contoh dan teladan. Justru menjadi pembimbing, pengarah, sekaligus contoh kebaikan di dalam penegakan hukum bagi mereka supaya mereka sadar. Kemudian untuk para pedagang, apakah bisa dikenakan pidana? Bisa. Jadi fasilitas-fasilitas jalan itu tidak boleh dipergunakan untuk apapun. Kecuali nanti ada keputusan kebijakan yang dikeluarkan melalui perda oleh pemerintah. Jadi kadang di tempat-tempat tertentu karena masyarakatnya membutuhkan lapangan pekerjaan untuk hidup sehari-hari, maka pemerintah kadang mengeluarkan kebijakan melalui perda untuk memperbolehkan di fasilitas-fasilitas bahu-bahu jalan itu diperbolehkan untuk berdagang kaki lima dan lain sebagainya. Itu ada pengaturannya tersendiri. Jadi kalau Anda tidak
menuruti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tidak ada kebijakan apapun, kemudian Anda berjualan di trotoar, mengganggu fasilitas jalan, maka pidananya ada loh, diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Pidananya diatur di mana? Di sana disebutkan orang tidak boleh mengganggu fasilitas jalan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Pidananya lumayan tinggi loh di dalam pasal 274. 1 tahun penjara atau denda sebesar 24 juta rupiah. Maksudnya adalah kalau nanti Anda umpamanya divonis 6 bulan, denda 10 juta, maka kalau Anda bayar dendanya 10 juta, Anda tidak perlu dipidana untuk masuk penjara selama 10 bulan. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada ini bisa dikenakan pidana terhadap pedagang-pedagang kaki lima yang menggunakan alat-alat jalan atau fungsi-fungsi jalan, alat-alat bantu di jalan untuk mereka berdagangan, khususnya dalam hal ini trotoar, kecuali ada perizinan. Video ini kesimpulannya adalah satu, sebagai pejabat Anda harus menjadi contoh dan teladan yang baik dan jangan melakukan pelanggaran hukum. Kalau Anda melakukan pelanggaran hukum, Anda wajib dihukum. Poin yang kedua adalah bagi masyarakat, tolong Anda memiliki hak untuk hidup. Maka ketika Anda tidak diberikan lapangan pekerjaan, mengadulah kepada bupati, wali kota melalui camat atau lurah setempat, supaya kemudian nanti akan dikeluarkan perda sehingga Anda mampu untuk mengakses lapangan pekerjaan dalam bidang apapun di seluruh wilayah kita yang ada. Dan poin yang ketiga adalah sebagai pemimpin di setiap wilayah di seluruh Indonesia, tolong Anda turun ke lapangan untuk menanyakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita pada saat ini seperti apa. Sehingga nanti regulasi dan kebijakan mampu Anda buat secara baik sehingga masyarakat Indonesia ketika BBM naik, kebutuhan pokok menjadi naik dan lain sebagainya, mereka mampu mengakses pekerjaan-pekerjaan biasa yang bisa mereka buat sendiri di rumah sehingga mereka mampu tetap hidup sebagai manusia yang layak di rumah Indonesia. Jadi jangan lupa untuk kita selalu buka mata dan buka telinga ya, selalu berbuat kebaikan di rumah Indonesia. Kita ikuti video yang kedua. Next video. Videoin lah. Nih, ya. Kita orang panas-panasan. Anak video. Ngamen. Dipintain sama Satpol PP. Maksudnya apa ini? Kayak gini nih. Ngamen panas-panasan, main angklung di jalan. Pintain. 50. Biar buat bukti aja. Ini dikirimi tentang pengamen ya. Pengamen-ngamen di jalan, kemudian ada Kijang Innova yang berhenti. Kemudian cukup menarik ya, ini baru viral ya. Pemain alat seni tradisional angklung. Panas-panasan di lampu merah sekarang dipungut biaya. Diduga sama oknum Satpol PP. Per bulan dikenakan tarif. Bagi mereka tarif sebegitu banyak dan berat, sangat berarti bagi mereka. Yuk kawal yuk. Nah, ini dari Lampung. Menarik ini ya. Ada pungutan liar. Komentar dari Rizky Aldino. Kemudian ada dari Ahmad Nur Hafid. Gas. Gaskan, viralin yuk. Nah, ditanyakan sama Rumah Pancasila. Hukumnya seperti apa sih ketika ada pegawai negeri ya, atau siapapun aparatur penegak hukum yang melakukan permintaan uang kepada masyarakat menggunakan jabatan dan kedudukannya. Ini menarik ini. Ini diatur ya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berat loh pasalnya itu. Diaturnya di sana itu pasalnya itu ancaman pidananya di pasal 12E. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi Anda pegawai negeri ya, ataupun aparatur penegak hukum, ketika Anda itu melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meminta masyarakat untuk memberikan sesuatu barang ataupun uang untuk membayar kepada Anda ketika Anda melaksanakan sebuah tugas pelayanan kepada masyarakat, itu diancam dengan pidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar rupiah. Itu ketentuan undang-undang loh, tidak main-main. Ketika terjadi seperti ini ya, ada dokumentasinya, ada bukti nyatanya, maka seharusnya petugas kepolisian itu langsung ya, berdasarkan peraturan Kapolri nomor 6, langsung turun tangan dengan membuat apa? Laporan model B. Itu diperintahkan loh. Di dalam pasal 3 kalau saya tidak salah, di dalam ayat kelima ya, atau angka kelima itu. Laporan polisi itu kan bisa berbentuk 2, model A sama B. Sorry, saya
keliru ya. Kalau model A itu yang buat adalah anggota kepolisian langsung. Sedangkan kalau model B itu kan dibuat oleh masyarakat dan diterima oleh polisi. Jadi terhadap kasus-kasus ini harus dilakukan penegakan hukum supaya Indonesia menjadi bersih. Karena dari kecil-kecil ini akan menjadi lebih besar, menjerat seluruh sistem demokrasi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Agar mereka paham bagaimana caranya untuk menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Karena pungli ini sudah terjadi di dalam sektor bidang kehidupan kita, khususnya dalam pelayanan. Termasuk ketika umpamanya kita diberhentikan oknum polisi lalu lintas, dimintai duit, masuknya pasal ini. Kalau kita memberikan, jadi dengan memberikan itu sebenarnya kita menjerumuskan juga mereka untuk masuk pidana 4 tahun. Bayangkan loh bapak-bapak, ibu-ibu, aparatur penegak hukum ya. Ini dari Rumah Pancasila menyampaikan, kalau sampai dengan besok-besok kita menerapkan hukum secara baik, harusnya mereka ini dikenakan sanksi hukum. Sehingga ke depan tidak ada lagi terulang. Dan bayangkan, Anda meninggalkan istri, anak atau suami, keluarga, masuk penjara 4 tahun, belum lagi status kepegawaian Anda itu harus dicopot. Karena apa? Melakukan tindak pidana yang sangat menistahkan kehidupan masyarakat. Ini tidak boleh seperti ini. Jadi kalau ada masyarakat-masyarakat umum yang kemudian melihat terjadinya pungutan liar seperti ini. Jadi pungli itu beda ya. Pungli itu adalah dilakukan oleh pegawai negeri. Jadi kalau dilakukan oleh masyarakat biasa itu bukan pungli namanya. Pemerasan namanya. Masuknya dalam KUH pidana. Tapi karena ini dilakukan oleh aparatur penegak hukum, khususnya Satpol PP sebagai pegawai negeri, maka mereka dikenakan sanksi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu poin yang pertama. Kita lihat lagi ada komentar-komentar ini. Dari netizen ada dari Budi Hari Prosetya. Dapat nggak seberapa para pengamen itu dipalak lagi ya. Kita hidup di rumah Indonesia ini kan susah. Cari lapangan pekerjaan susah. Maka kemampuan kita di dalam bidang musik kita pergunakan dengan cara apa? Mencari nafkah kehidupan kita. Karena tidak disediakan oleh pemerintah tempat-tempat di mana kita mampu untuk menampilkan kemahiran kita di dalam bermusik, melalui mengamen dan lain sebagainya, maka kemudian kadang dimanfaatkan ya di jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena kurangnya lapangan pekerjaan, sedangkan kita harus hidup. Mereka dapatnya tidak seberapa itu loh. Sedangkan Anda yang duduk sebagai Satpol PP, duduk sebagai anggota kepolisian atau aparatur pemerintahan, Anda kan sudah digaji oleh negara melalui pajak yang dibayar oleh negara. Maka tidak etis, tidak pantas ya secara moralitas kita meminta lagi uang kepada mereka. Ini bentuk daripada pembaharuan kehidupan kita bersama di Indonesia, maka sangat layak menurut Rumah Pancasila. Harusnya hal seperti ini segera diproses hukum dan tidak terjadi lagi. Ruang media sosial ini membuka ruang bagi penegakan hukum secara nyata sehingga masyarakat itu dapat hidup secara adil di dalam mendapatkan akses berkehidupan yang baik di rumah Indonesia. Maka semoga ke depan melalui media sosial ini aparatur penegak hukum dapat bertindak secara tegas, cepat di dalam melakukan penegakan hukum untuk kebaikan rumah Indonesia. Maka jangan lupa selalu buka mata, buka telinga, buka hati untuk berbuat kebaikan di rumah Indonesia. Dan jangan lupa ikuti terus edukasi hukum bersama Rumah Pancasila. Karena akan menghantarkan kita untuk menjadi manusia yang baik. Berikanlah komentar Anda dalam rangka menjaga rumah Indonesia menjadi rumah yang baik. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.